Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6. Ya, mari kita belajar akidah akhlak. Silakan dibuka bab lanjutan bab 2 ya, yaitu tentang keagungan nama dan sifat Allah. Oke, langsung saja pada halaman 16 anak-anak, yaitu yang pertama sifat Allah Al-Qawiyyu. Nama Al-Qawiyyu, nama dan sifat Allah Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat. Maha kuat, ya. Nah, tidak pernah merasa lemah atau lelah. Lain dengan manusia. Kalau makhluk ciptaan Allah itu bisa lemah, bisa lelah, tapi kalau Allah tidak. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah tidur. Ya. Kalau kita capek, lelah, tidur. Kalau Allah tidak. Tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah tidur. Ya. Kekuatan kita berasal dari Allah. Untuk itu hendaknya kita senantiasa mohon kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, ya, tidak ada kekuatan, tidak ada. Kita ini enggak akan bisa punya kekuatan, tidak akan bisa melewati apapun tanpa seizin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang maha agung. Karena tanpa bantuan dari kekuatan dari Allah, tentu akan menjadi makhluk yang sangat lemah. Ya, tidak ada satupun yang menandingi kekuatan Allah. Semua kekuatan makhluk jika dikumpulkan tidak akan dapat mengalahkan kekuatan Allah. Tidak ada apa-apanya. Seluruh umat dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad terakhir besok, dikumpulkan kekuatan jadi satu yang sakti dikumpulkan, nggak akan bisa menandingi kekuatan Allah. Mungkin hanya setetes air di lautan, tes kayak gitu. Ya, sungguh agung, sungguh besar kekuatan Allah. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Terus, inna huwa laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya, orang yang mempercayai sifat Allah maha kuat juga akan bangun dirinya untuk menjadi manusia yang kuat secara keimanan, secara ketakwaan, secara fisik, mental, ekonomi dan maupun sosial. Tidak gampang putus asa, kuat, secara semangat juga kuat. Oke, di antara keteladanan sifat Allah Al-Qawi adalah 1. Mengkonsumsi makanan halal yang baik serta beraktivitas yang baik untuk kekuatan. Ya, Pak, itu orang itu suka makan makanan keras juga kuat, suka makan makanan haram juga kuat. Iya, tapi dalam dirinya menjadi daging yang haram. Daging yang haram ini akan menjadi neraka. Oke, lanjut. Kedua, menggunakan energi atau tenaga untuk ibadah. Nah, kamu berangkat sekolah, niati ibadah. Bismillah, saya niat berangkat sekolah online, nggak apa-apa. Niat sekolah online untuk belajar ilmu agama Allah. Tuh. Niat ngaji juga gitu. Niat insun belajar ngaji, saya niat belajar ngaji untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, mensyukuri kekuatan diri untuk membela kebenaran. Kamu kuat, bisa membela kebenaran. Bela aja. Ada orang-orang minuman keras. Kalau kamu punya kekuatan, Mas, jangan gini. Orangnya ngamuk, kamu punya tenaga, punya ilmu bela diri, nggak apa-apa. Kalau kamu punya kekuatan, pakai kekuatanmu. Kalau kamu punya pangkat, pakai pangkatmu. Contoh kamu RT atau RW, maksiat hapus, ya pakai kekuatan. Kekuatan kamu adalah seorang RT. Woi, tidak boleh itu minum keras. Nah, kalau kamu punya mulut yang baik, tidak bisa pakai kekuatan, tidak bisa pakai jabatan, pakai mulut. Mas, nggak boleh. Ngalih kono. Turun tak kepuk. Ya wis, nggak boleh lo, haram itu. Ah, itu minimal pakai kekuatan. Atau paling bawah lagi, pakai hati. Nggak suka minum minuman keras lagi. Ya Allah, semoga mereka diberi hidayah oleh Allah. Nah, itu paling kecil. Oke. Yang keempat, melindungi dan mengayomi kaum lemah dan teraniaya. Ya, seperti yang dilakukan oleh para wali songo. Karena mereka punya kekuatan, para wali songo punya kekuatan, maka mereka selalu membela orang-orang yang teraniaya dengan kekuatannya beliau. Sifat Allah Al-Hakim. Ya, yang kedua yaitu sifat Allah Al-Hakim. Sifat Allah Al-Hakim artinya maha bijaksana.
Ini tidak ada yang meragukan sifat Allah Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Allah Al-Hakim mengandung arti bahwa Allah yang membuat dan memiliki hukum. Hukum semuanya menurut apa yang dihukumkan oleh Allah, tidak bisa diganggu gugat. Kalau haram, haram. Kalau halal, halal. Nggak boleh haram dihalalkan, halal diharamkan. Tidak boleh. Kalau kamu nggak sholat, maka kamu akan tidak ada halangan, tidak ada benturan apapun, maka kamu wajib sholat. Tuh. Pak, saya musafir, kecuali. Pak, saya sakit parah, kecuali. Ya, sakit kepala ngeluh, gak sholat. Ya, sampai tengah waktunya habis, waktunya sholat habis, kamu tetap gak sholat. Nah, itu dosa. Oke, lanjut. Ya, dinamakan Allah Maha Bijaksana karena hukum Allah itu mengandung kemaslahatan bagi seluruh makhluknya dan menghindarkan dari kerusakan. Nah, karena apa yang Allah hukumkan buat kita itu adalah yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh makan makanan haram. Untuk kesehatan kita, Allah melarang itu biar kamu itu sehat hidupnya, badan sehat, otak sehat. Karena sering minum minuman keras, badan sakit, otak sakit. Ya, Allah itu melarang kita untuk hal kebaikan. Seperti guru nyuruh nyuruh kamu ngerjakan tugas, nyuruh kamu belajar untuk kebaikan kamu. Agar kamu menjadi umat Islam, generasi umat Islam yang hebat, yang pintar, yang mentalnya itu kuat, seperti Al-Qawi tadi. Nah, lanjut. Dan dengan kata lain, segala sesuatu berjalan sesuai dengan tunduk kepada hukum yang diterapkan oleh Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Hakim bijaksana kalah bijaksana. Ya. Kamu lihat ada guru yang bijaksana, tapi itu semua nggak ada apa-apanya. Yang paling bijaksanya adalah Allah. Lanjut. Innahu huwal hakimul alim. Sungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, Allah menciptakan air sebagai sumber kehidupan. Dalam ayat 30 surat Al-Anbiya berfirman, dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup. Untuk itu Allah menciptakan hukum keteraturan tentang siklus air. Air saja diatur oleh Allah. Air itu kegunaannya untuk apa saja. Gunakan untuk yang baik-baik, jangan untuk yang jelek-jelek. Bahkan air yang kotor pun masih bisa digunakan. Buat apa? Buat nyiram tanaman. Kamu lihat Pemkot Surabaya kalau nyiram tanaman, ya pakai air kali. Gak apa-apa, masih bisa digunakan. Terus pemadam kebakaran, kalau nggak ada air bersih, ambil air laut. Kalau nggak ada air laut, pakai air kali. Air aja Allah masih ciptakan dengan kebijaksanaannya Allah. Allah gunakan air itu bisa buat untuk semuanya. Ya, mengairi sawah pakai air kali nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya, dilihat di situ ada gambar energi matahari. Ya, di halaman 18. Energi matahari itu diambil matahari, awan membuat hujan. Hujan lalu ditarik sebagai uap ke dalam awan. Lalu uap air dibawa oleh angin untuk diturunkan di bumi untuk tumbuhan, diserap oleh daratan, dibuat untuk minum airnya diminum untuk manusia. Entah itu dari sumur atau PDAM atau yang dari pegunungan itu juga air aqua kata kamu. Ya, air aqua itu juga dari pegunungan. Itu juga diambil dari lautan. Laut dibawa oleh angin, oleh uap awan, turun hujan. Oke, lanjut. Lalu disaring oleh orang-orang yang jualan air minuman mineral itu, entah itu Aqua, Club atau yang lain-lain, itu disaring, difilter dulu di pabriknya. Lanjut. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Hakim, Pak? 1. Melakukan penelitian dan menemukan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran. Ya, di alam kamu lihat, menghancurkan laut untuk ekosistem. Jika kita menghancurkan laut, mencemari laut, itu berarti hukumnya haram.
tidak diperintahkan oleh Allah. Loh, ya nggak boleh. Dua, menggunakan hukum Allah untuk kemaslahatan umat. Gunakan yang baik. Itu haram minum keras, nggak boleh. Nah, karena memang nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Yang ketiga, mensyukuri dan memanfaatkan keteraturan hukum-hukum Allah. Kita bersyukur bahwa hukum-hukum Allah ini adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk anak-anak kita. Ya. Yang keempat, memelihara lingkungan dan tidak merusak atau mencemari. Loh, kamu buang sampah sembarangan, Anda buang sampah sembarangan itu sama juga dengan mencemari alam Allah. Oh, nggak boleh itu. Yang kelima, mencegah kerusakan bumi. Jika bumi ini yang kita tempati ini sudah tua, dulu ditempati oleh bangsa jin dari golongan dinosaurus, ya itu dari golongan bangsa jin itu. Terus ditempati oleh kita. Lah, di situ kita jangan sampai merusak. Mentang-mentang kamu punya wilayah kamu keruk, kamu ambil pasirnya kamu jual. Loh, nggak boleh. Milik siapa? Bukan milik kamu, itu milik Allah. Ya, laut dan seisinya punya Allah. Oh. Ya, jika bukan hak milik kita jangan diambil. Oke? Lanjut. Sifat Allah al-musawwir, maha memberi bentuk. Nah, bentuk yang kamu miliki, yang kita miliki, bentuk wajah kita itu satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Anak kembar pun tangannya ini beda, garis tangannya. Loh, anak kembar pun di dalam wajahnya masih ada perbedaan. Ya, dari itulah Allah itu maha memberi bentuk. Sangat ahli, sangat lihai. Pak, ada dokter ahli plastik itu bisa membentuk wajah. Tidak ada apa-apanya. Mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah lah maha memberi bentuk. Kenapa? Pak, kenapa kok kambing sama semua? Loh, tapi kan beda-beda bulunya. Ya, bentuknya, wajahnya mungkin hampir sama, tapi bentuknya kan berbeda-beda. Secara bahasa al-musawwir artinya yang maha membentuk. Allah al-musawwir mengandung arti yang menciptakan segala bentuk atau rupa yang ada di alam semesta ini. Allah lah yang memberi bentuk. Bayi baru lahir, kamu lihat di situ, ya, membentuk janin manusia dengan proses dan perkembangan tertentu dengan masing-masing ciri dan karakter berbeda-beda. Kamu lihat di situ, mulai dari bayi sampai menjadi ini bayi hampir lahir. Loh, ini bayi masih kecil, berumur 4 bulan atau 5 bulan. Loh, bentuknya berbeda-beda. Ya, itulah kekuasaan Allah. Maka apa yang tidak kita syukuri dari bentuk kita? Untunglah bentuk kita itu tidak seperti kambing. Seandainya mulut kamu kayak kambing gimana? Gini, ayo, jelek kan? Seandainya kuping kita kayak kambing panjang, jelek apa tidak? Seandainya mata kita kayak mata kambing bunter, plong gini. Nah, seandainya badan kita diberi bau seperti kambing, Allah sudah membentuk seluruh badan kamu, seluruh jiwa kamu itu adalah terbaik. Bentukan Allah yang terbaik itu kepada manusia. Ya, makanya kamu harus mensyukuri bentuk kamu, bahwa yang Allah berikan ke kamu adalah semua yang terbaik. Kamu diciptakan menjadi orang yang kurus, alhamdulillah, bersyukur. Kamu digendutkan oleh Allah, dibuat gendut oleh Allah, mungkin kamu gak pantas. Ya, oke. Dari yang gendut sekali, mungkin kamu jika dibuat kurus oleh Allah, maka kamu mungkin gak pantas. Ya, oke. Lanjut. Kita harus menyadari sebetulnya adalah tiada pemberi bentuk yang super canggih kecuali Allah. Bahkan bumi ini pun, ya, langit dan seisinya itu sudah dibentuk oleh Allah sesuai yang paling baik, wes. Di antara bentuk keteladanan sifat Allah al-musawwir artinya satu, mengagumi kreasi Allah di alam dengan mengucap subhanallah. Kamu jalan-jalan ke kita contohkan ke pegunungan. Kita orang pesisir ke pegunungan. Wih, ya Allah, subhanallah, api laut pegunungan nih begitu indah sekali ciptaan Allah. Loh, ini ya, melihat ada orang tampan, lihat Pak Samsul lewat, ya Allah subhanallah, Pak Samsul ganteng sekali. Lihat ada guru, ya Allah ternyata tak pandang-pandang terus ibuku yo cantik ya subhanallah.
ayahku yo ganteng lah. Ya, jangan karena kamu nyacat atau menghina pemberian Allah, pembentukan dari Allah. Ada anak teman kamu hitam kulitnya, oh buleng, oh black, oh hitam. Jangan. Ingat, jika kamu menghina dia, kamu menghina pemberi bentuknya, yaitu Allah. Mari, siapa tahu wajah kamu yang dibentuk kayak gitu sama Allah. Ayo, tiba-tiba kamu bangun tidur, kamu wajahmu hitam, kecil bagi Allah. Lanjut, aktif, kreatif, dan inovatif dalam berkarya. 4, mensyukuri segala kreasi Allah pada diri kita. Bersyukur. Wajahmu kayak seperti sekarang, alhamdulillah. Ya, Pak Samsul bersyukur giginya hilang, nggak apa-apa. Ya, gigi ini hilang. Oke, lanjut. Menghiasi diri dengan baik dan indah. Menghiasi diri, laki-laki nggak boleh pakai anting. Ya, nggak boleh. Jangan menyerupakan kayak perempuan. Oke, yang perempuan juga jangan potongan kayak laki-laki. Loh, pakai baju kayak laki-laki ketat nggak boleh. Ya. Lanjut, yang kelima, menjaga kesehatan dan keindahan diri dengan makanan yang baik dan halal. Dengan dijaga olahraga, itu namanya juga menjaga diri, menjaga bentuk badan. Ya, karena kalau kamu mungkin terlalu gemuk, nanti jadi orang pemalas. Males, kegendutan. Ya. Sekarang lanjut kepada sifat yang keempat, Al-Qadir. Al-Qadir artinya maha menerapkan ukuran. Ya, maha menerapkan ukuran atas segala bentuk kejadian itu diciptakan sesuai sunnatullah, dan semuanya harus tunduk kepada ketentuan dari Allah yang menciptakan alam semesta. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai menurut ukuran. Semuanya diciptakan Allah tertata rapi sesuai dengan ukurannya. Sampean yang kecil ya diciptakan Allah ukuran segini, mungkin ada rahasia Allah. Ya Allah Pak, kenapa sih aku nggak segemuk itu? Kenapa sih aku badanku nggak tinggi kayak orang itu? Allah ciptakan itu kebaikan kamu sendiri. Ya, lanjut ke belakang. Nah, dengan tanpa perhitungan Allah, ya, mencurahkan segala nikmatnya kepada manusia sehingga manusia dapat hidup tentram dan damai dengan segala aktivitas yang disediakan oleh Allah. Segala fasilitas yang disediakan Allah di bumi ini untuk manusia, untuk tumbuhan juga. Ya, segala kebutuhan dan sarana prasarana telah disediakan oleh Allah untuk digali, diolah, dijaga, dilestarikan sebagai amanah dari Allah. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Yang bukan hak milikmu jangan diambil. Oke. Hutan yang lebat lagi subur dapat menampung air sebagai persediaan di musim kemarau. Akhirnya pohon-pohon di hutan ditebang semua. Nanti kalau banjir, ya salah dewe. Jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau datangkan banjir kepada kami? Tidak. Salahkan manusianya. Suruh siapa menebangi pohon? Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa tiada pemberi ukuran terbaik kecuali Allah. Di antara bentuk keteladanan sifat Allah, satu, Al-Qadir adalah satu, menggunakan potensi diri untuk kebaikan bersama. Ya. Yang kedua, belajar dan melakukan riset. Riset itu mencari tahu. Tapi mencari tahunya harus dengan sumber-sumber yang baik. Terus menggunakan ciptaan Allah dengan baik dan mensyukurinya. Nomor 4, aktif menjaga kelestarian alam. Di antaranya contoh paling gampang, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang popok di laut. Buang, jangan, merusak alam. Yang kelima, melestarikan dan memelihara alam agar tidak menimbulkan bencana. Oke, anak-anak, tugas akidah akhlak adalah kamu adalah halaman ini, ada kaitannya dengan ini aja dulu, halaman 23 sampai halaman 25. Ya, halaman 23 sampai 25 ada kaitannya antara ini dengan IPA. Ya, akidah akhlak dengan IPA. Oke, PR-nya di buku paket.
halaman 23 sampai halaman 25. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.